Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Warsana. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dosen sekalian. Pagi ini kita akan mengadakan 3-in-1, kuliah 3-in-1 ya, yang berjudul perencanaan program penyuluhan. Tamu kita hari ini, untuk kuliah tamu kita hari ini adalah Bapak Warsana, SPMSI. Beliau adalah Ketua Pertani, yaitu Ketua Penyuluh ya Pak ya, Perkumpulan Penyuluh Indonesia Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Penyuluh Pertanian Ibu. Penyuluh Pertanian Indonesia Jawa Tengah. Ya, beliau sudah lama sekali malang melintang di aspek penyuluhan ya, di bidang penyuluhan. Kita di bangku kuliah hanya mendapatkan teori, tapi dari Bapak Warsana kita akan mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman beliau ya, terutama dalam memberdayakan masyarakat ya. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak saya sekalian, Bapak Warsana akan memberikan materi juga. Alhamdulillah beliau juga akan memberikan buku beliau ya, soft copy beliau. Terima kasih banyak Bapak Warsana ya, sudah tidak memperhitungkan lagi hak cipta dan sebagainya. Saya sangat appreciate, sangat respect dengan kesediaan Bapak untuk berbagi bersama kami. Nanti untuk kelas saya, insya Allah akan saya share buku soft copy dari Bapak Warsana. Bapak Warsana, kami persilahkan untuk memberikan kuliah tamu hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Tentu pada kesempatan yang saya muliakan pada hari ini, sungguh saya merasa terima kasih karena telah diundang untuk bisa hadir secara online oleh Universitas Brawijaya begitu. Oleh karena itu, yang pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Azizah yang telah memprakarsai, kemudian juga Bapak Ibu yang lain. Juga tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan begitu tentunya kepada adik-adik, utamanya para mahasiswa yang telah bisa mengikuti jalannya pertemuan hari ini. Tentu hari ini saya posisi ada di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Juga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa saya sampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa itu tentunya kepada Bapak Ibu yang menjalankan, yang dalam hitungan hari ini mungkin sudah masuk pada hitungan 21 atau 22 hari. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Azizah tadi bahwa saya selaku penyuluh pertanian yang ditugaskan di Jawa Tengah tentunya sebagai kantor atau satminka saya hari ini ada di BPTP Jawa Tengah atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah. Kemudian secara organisatoris saya selaku Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Jawa Tengah atau Perhiptani Jawa Tengah. Sebagaimana beberapa hari juga disampaikan oleh Ibu Azizah, hari ini saya datang secara online untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan perencanaan penyuluhan hari ini. Oleh karena itu, di dalam penyampaian materi saya sebagai tamu, ini akan saya sampaikan menggunakan slide atau PPT begitu, dan juga nanti ada diskusi secara interaktif begitu. Harapan saya begitu. Mungkin sebelum berlanjut, Ibu Azizah, ini saya diberi waktu berapa menit, Ibu? 1 jam boleh, Pak Warsana. Baik, terima kasih. Waktu yang telah diberikan kepada saya ini akan saya pergunakan sebaik-baiknya. Izinkan saya untuk share materi ya, Ibu.
Iya, Pak. Jadi, sudah nampak ya, Bu ya? Sampun, Sampun ya? sampun, Pak. Baik, jadi materinya berjudul Perencanaan Penyuluhan Pertanian. Secara garis besar, ini kalau kita berbicara perencanaan penyuluhan pertanian, itu adalah programa sebagai dasar untuk berpijak. Oleh karena itu, ini akan saya sampaikan dasar-dasar hukumnya yang berkaitan dengan programa itu sendiri. Jadi dasar penyusunannya ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, begitu pasal 23, 24, dan 25. Kemudian diturunkan menjadi peraturan menteri, di sana ada peraturan menteri pertanian, kemudian juga kehutanan dan kelautan. Ini adalah dasar berpijak di dalam rangka untuk penyusunan rencana kerja. Kemudian tentu akan bertanya-tanya, apa itu programa? Programa di sini adalah pernyataan tertulis yang disusun secara partisipatif dalam bentuk sistematika, di mana isinya ini tentang keadaan, tujuan, masalah, dan juga cara mencapai tujuan. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang yang pertama ini adalah apa itu tentang keadaan. Jadi filosofi dari keadaan ini adalah di sana itu ditunjukkan adanya data. Jadi data yang ada itu disajikan pada saat disusunnya program itu. Jadi fakta apa saja yang mencirikan suatu keadaan, di sana ada data aktual dan data potensial. Kemudian data aktual itu sendiri adalah fakta yang menunjukkan keadaan nyata pada saat disusun program. Nah, contoh misalnya ini produktivitas padi di Kabupaten A misalnya pada tahun 2021 ini sekitar 60 kuintal per hektar. Ini adalah data aktual. Namun untuk data potensialnya ini ternyata memungkinkan bahwa rata-rata produktivitas ini bisa mencapai 7,5 kuintal per hektar. Kemudian bila data aktual ini berbeda dengan data potensial, maka perbedaan tersebut menyebabkan data aktual menjadi keadaan yang tidak memuaskan. Jadi keadaan yang tidak memuaskan itulah yang menjadi pangkal terjadinya masalah. Ini tentang keadaan. Kemudian masalah ini adalah faktor penyebab keadaan yang tidak memuaskan. Jadi untuk mengetahui apa masalahnya, ini perlu dicari faktor-faktor yang menyebabkan keadaan tidak memuaskan. Maka ini ada kaitan antara keadaan yang tidak memuaskan dengan masalah. Masalah ada yang bersifat perilaku dan juga non-perilaku. Nah, kemudian masalah dalam program penyuluhan ini contoh misalnya, keadaan tidak memuaskan. Mungkin kaitannya dengan rata-rata produktivitas padi yang hanya 60 kuintal per hektar. Ini kemungkinan karena penerapan pupuk berimbang itu hanya sekitar 20 hektar dari lahan yang ada 100 hektar. Kemudian juga penerapan benih unggul ini baru sekitar 40 hektar dari luas lahan yang ada. Ini keadaan yang tidak memuaskan. Nah, kemudian masalah atau faktor penyebabnya ini karena petani belum melaksanakan SLPT padi. Kemudian juga ini karena sekitar 25% ini petani yang melakukan pemupukan berimbang. Kemudian juga sekitar 40% petani ini
baru menggunakan benih unggul. Ini adalah faktor penyebab. Kemudian kalau kita berbicara masalah tujuan, tentu saja tujuan di sini adalah pernyataan pemecahan masalah atau pernyataan apa yang diinginkan. Jadi tujuan ini sangat erat hubungannya dengan masalah, dan tujuan ini dirumuskan apabila masalah tidak dirumuskan terlebih dahulu. Dari setiap masalah yang dapat ditetapkan, satu atau lebih tujuan programa, kemudian dalam perumusan tujuan ini mengandung 4 hal, yaitu adanya sasaran, kemudian perilaku, inovasi, kemudian juga kondisi atau situasi. Nah, dari apa yang kami sampaikan, ini bisa kami lihat di dalam slide itu bahwa inti dari program penyuluhan atau resume program ini adalah di sana ada keadaan. Kemudian keadaan ini saya ulang kembali bahwa ini adalah keadaan. Keadaan ini adalah fakta yang tidak ditunjukkan oleh data. Data bisa data aktual maupun potensial. Nah, bila data aktual ini berbeda dengan data potensial, maka pangkal terjadinya masalah. Kemudian masalah yang itu bisa bersifat perilaku, kemudian juga bisa bersifat non-perilaku. Ini non-perilaku misalnya penggunaan benih unggul 40 hektar dari luas lahan yang ada 100 hektar. Kemudian perilaku misalnya sebanyak 40% petani yakin bahwa benih unggul ini dapat meningkatkan produktivitas padi. Kemudian diturunkan menjadi tujuan. Kalau kita berbicara tujuan, ini tentu bagaimana cara mencapai tujuan itu sendiri. Di situ ada 5W1H. Apa yang harus dilaksanakan, kenapa dilaksanakan, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana. Ini ilustrasi dari program penyuluhan. Nah, kemudian kalau kita berbicara matriknya, ini adalah terlihat dalam slide itu. Ini adalah contoh matrik program penyuluhan tahun 2021. Jadi keadaan itu menunjukkan bahwa ada rata-rata produktivitas padi yang tadi hanya 6 ton per hektar. Kemudian tujuannya bagaimana supaya menjadi 7,5 ton per hektar. Tentu ada masalah sebagian besar karena petani belum menggunakan benih unggul, kemudian juga sebagian besar petani belum melakukan pemupukan berumbang. Kemudian cara mencapai tujuan bagaimana? Di sini ada 5W1H, ada metode, kemudian sasaran, waktu, lokasi. Metode tentu ini kita bisa menggunakan DEMPAM. DEMPAM itu percontohan tanaman yang dalam konteks luasan ini kurang lebih seluas 25 hektar. Kemudian di situ juga cara menggunakan PUTS. PUTS ini adalah perangkat uji tanah sawah. Fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa besar kandungan unsur hara yang ada pada lahan sawah, sehingga dengan alat ini bisa diketahui. Kalau kita berbicara sasaran, tentu adalah pengguna, dalam hal ini petani. Waktu tentu menyesuaikan, bisa misalnya bulan Maret, Juni, atau mungkin bulan-bulan yang lain. Kemudian kalau kita bicara lokasi, ini adalah menggunakan wilayah kerja penyuluh pertanian atau WKPP. Jadi sekali lagi, bentuknya sebuah matrik itu adalah uraian dari keadaan, tujuan, masalah, sasaran, dan keterangan mungkin apabila ada. Ini adalah keterkaitan atau keterpaduan penyusunan program dengan penyusunan dengan program. Maksud saya keterkaitan antara penyusunan program penyuluhan dengan perencanaan pembangunan. Kalau kita berbicara program dalam gambar itu nampak bahwa idealnya program itu memang disusun atau ada pada setiap tingkatan, baik itu desa,
kemudian kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, pusat. Ini semua kelompok-kelompok tahapan-tahapan itu disusun. Nah, dasar penyusunannya tentu berangkat dari identifikasi potensi suatu wilayah, kemudian di situ dituangkan dalam RDK atau RDKK, yaitu rencana definitif kebutuhan dan rencana definitif kebutuhan kelompok. Baik, kalau kita berbicara program penyuluhan tingkat desa, ini tentu wilayahnya adalah desa itu sendiri, kemudian kecamatan itu adalah tingkat kecamatan, kabupaten berarti program yang ada kabupaten, provinsi ini adalah perpaduan dari beberapa kabupaten kota menjadi provinsi. Nasional tentu dalam hal ini adalah pusat, yaitu SAGI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di bawah kendali Menteri Pertanian. Baik, kita masuk pada evaluasi program penyuluhan. Evaluasi ini adalah proses untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak dari suatu program kegiatan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, evaluasi program penyuluhan ini untuk mengevaluasi aspek-aspek tentang penyusunan, pelaksanaan, maupun keberhasilan. Di dalam evaluasi penyusunan ini dapat dirinci berkaitan dengan cakupan materi, kemudian bagaimana prosedur. Nah, cara evaluasi program ini tentu menggunakan kategori baik, sedang, kurang baik, atau relevansi, tidak relevan. Masuk pada evaluasi pelaksanaan. Ini bertujuan untuk mengukur atau membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang tercantum dalam program. Tentu ini ada meliputi peran serta, penerapan metode penyuluhan, perlengkapan, dan seterusnya. Kemudian cara evaluasi ini dapat menggunakan kategori baik, sedang, kurang, atau persentase. Nah, evaluasi keberhasilan adalah evaluasi perubahan perilaku petani akibat kegiatan penyuluhan pertanian, meliputi ini tentu di sana ada kognitif, afektif, psikomotorik, di mana ini tentu berkaitan dengan PSK-nya atau pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani itu sendiri. Nah, bagaimana menggali aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap petani ini, kita menggunakan atau memanfaatkan kuesioner sebagai alat bantu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan aspek pengetahuan ini digali dengan kata tanya atau apa, mengapa. Jadi jawabnya di sana apa yang mereka tahu terkait permasalahan usaha tani. Tentu jawabannya adalah tahu, paham, atau mengerti. Kemudian aspek keterampilan ini digali dengan kata tanya apa. Apa yang mereka lakukan. Kemudian diterapkan, tidak diterapkan, terampil, tidak terampil. Kemudian aspek sikap digali dengan kata tanya bagaimana perasaan mereka terkait dengan permasalahan usaha tani. Suka, tidak suka, senang, tidak senang. Jadi ini adalah contoh evaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap petani, pelaksana SLPTT, contoh misalnya di Kabupaten Semarang. Jadi aspek pengetahuan ini tentu bisa dibuat, sebutkan misalnya beberapa komponen teknologi PTT padi. Dapat menyebutkan, berarti di situ misalnya 6 komponen, berarti tahu. 4 komponen cukup tahu. Kalau 2 komponen kurang tahu, dan seterusnya. Ini tentu berlanjut sampai tentang hal-hal yang berhubungan pada kebutuhan benih. Jadi di situ dimunculkan poin kelima, pertanyaannya adalah berapa kebutuhan benih padi jika dipakai jarak tanam 25 kali 25 cm. Ini dapat menyebutkan dapat, kurang dapat, tidak dapat, dan
Ini adalah contoh nanti dari materi ini bisa dikembangkan oleh adik-adik mahasiswa yang cerdas lah begitu kira-kira. Ini adalah jawaban pertanyaan yang terkompilir di dalam kuesioner tersebut. Contoh misalnya ini dari 6 petani ABC, jawaban pertanyaannya sedemikian rupa, sebagaimana yang tertera di dalam PowerPoint itu, di situ dapat dihitung atau dijumlahkan sedemikian rupa. Ini akhirnya diketahui intervalnya. Interval ini untuk mengetahui seberapa angka-angka itu apabila kategorinya tahu, cukup tahu, maupun kurang tahu. Jadi kalau tahu itu berarti di situ sudah saya jelaskan, saya sampaikan begitu, itu berarti 2,34 sampai 3 ini tahu. Angka tersebut itu berasal dari pengurangan-pengurangan sebagaimana yang tertera. Kemudian cukup tahu itu 1,67 sampai 2,33, kurang tahu 1 sampai 1,66. Ini adalah contoh untuk tabulasinya. Kemudian perhitungannya itu tentu dihitung sedemikian rupa setelah dibagi, yaitu angka 90 itu jumlah maksimal tadi, 64/90 kalau 100%, ternyata ini mencapai angka 71,1%. Ini hal-hal yang berhubungan pengetahuan. Jadi dalam menggali pengetahuan tadi, angkanya segitu. Kemudian aspek keterampilan, ini cara mentabulasi data juga seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga nanti akan diperoleh jawaban setelah hasil itu direkapitulasi sedemikian rupa. Baik, kita lanjutkan pada hasil evaluasi program. Setelah kita kompilasi, ini ternyata di sana ada aspek penyusunan. Ini uraiannya cukup, cakupan materi, prosedur, komponennya berkaitan dengan keadaan, masalah, tujuan, dan seterusnya. Hasilnya sedang, tidak relevan, relevan, baik, kurang baik, dan seterusnya. Kemudian yang terpenting dalam hasil evaluasi program ini berkaitan dengan rencana penyuluhan, ini utamanya adalah pada keberhasilan, yaitu terkaitan dengan petani pelaksana SLPTT padi itu, ini hubungannya dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap. Setelah kita kompilasi, ini angkanya menemukan 71,1%, hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan, tingkat keterampilan 63, tingkat sikap 60,5. Nah, dari angka-angka ini tentunya nanti kita kembangkan menjadi apa itu dengan yang disebut dengan rencana penyuluhan. Jadi sekali lagi benang merahnya adalah rencana penyuluhan ini disusun, dibuat berdasarkan pijakan dari program tersebut. Jadi hasil dari evaluasi penyusunan program tersebut sebagai dasar pijak untuk menyusun perencanaan penyuluhan melalui berbagai pendekatan dan metode. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan apa itu namanya pendekatan massal misalnya, ini bisa melalui misalnya rapat, siaran pedesaan lewat TV, radio, kemudian kalau zaman dulu itu ada pemutaran film, penyebaran brosur, folder, leaflet, kemudian juga pemasaran poster, pemasangan maksud saya ya, pemasangan poster, spanduk, dan lain-lain. Ini intinya adalah bagaimana supaya sasaran ini mengetahui, di sana menjadi sadar. Kemudian juga ada unsur untuk menilai. Kemudian di dalam perencanaan penyuluhan ini menggunakan metode dengan pendekatan kelompok. Jadi kelompok ini antara lain bisa melalui diskusi,
kelompok dan juga temu karya, kursus tani, demonstrasi cara atau hasil karya wisata atau widya wisata yang sering disebut juga ini misalnya kunjungan lapang. Nah, ini hal-hal ini bisa untuk meningkatkan minat dari sasaran itu sendiri supaya ada unsur mencoba dan juga mulai untuk melaksanakan. Kemudian metode pendekatan perorangan ini penyuluh hendaknya bisa melakukan metode ini, misalnya adanya kunjungan rumah, kemudian juga belajar perorangan atau face to face, kemudian juga surat menyurat, hubungan telepon yang hari ini tentu melalui WA dan lain-lain itu adalah pendekatan perorangan. Ini ditujukan supaya sasaran ini ada untuk menilai dan mengingat sehingga bisa mencoba atau mulai melaksanakan dan juga bisa menerapkan. Kemudian saya lanjut, hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan penyuluhan ini tentu intinya di sana adalah inovasi hasil-hasil pengkajian. Tentu dalam hal ini adalah dari Badan Litbang, secara umum dari Kementerian, ini sampai pada petani. Jadi dari gambar itu bisa adik-adik lihat, kalau kita berbicara penyuluh hari ini, itu ada namanya penyuluh PNS atau ASN, kemudian ada P3K, penyuluh pertanian atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian juga ada penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya ini ada pada setiap desa-desa di mana ini keberadaannya atas kesadaran sendiri. Penyuluh ini hakikatnya adalah menyampaikan inovasi ini menggunakan berbagai metode penyuluhan, bisa gabungan. Kalau kelompok ini bisa ceramah, pembuatan dempa, media karya, diskusi, juga di sana ada gelar teknologi. Kemudian metodenya ini bisa juga menggunakan media massa. Kalau berbicara hari ini media massa itu ada online dan juga konvensional. Kalau online tentu ada namanya SMS Center, video portal, sosial media, dan lain-lain. Hari ini termasuk WA, Instagram, itu adalah online. Konvensional itu memang kecenderungan hari ini agak berkurang, tetapi keberadaannya tetap sangat penting, yaitu adanya warta, brosur, buku, poster, dan lain-lain. Sekali lagi, di dalam perencanaan penyuluhan ini intinya adalah mengangkat atau memuat hal-hal yang diperlukan oleh para petani berdasarkan evaluasi dari program itu sendiri yang dilakukan oleh penyuluh supaya ada perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi di muka tadi sudah saya sampaikan kalau hal-hal itu berhubungan dengan pengetahuan, berarti pengetahuannya baru 71%. Kalau 71% itu, kalau dalam angka kan, kalau kita kuliah itu nilainya kan baru B. Bagaimana supaya bisa menjadi A, angka 80. Berarti hal-hal yang berupa dengan pengetahuan, itu para penyuluh harus ada inisiatif sedemikian rupa untuk meningkatkan tugas pokok fungsinya melalui berbagai upaya peningkatan pengetahuan, baik itu melalui penyuluhan yang saya ungkapkan di sini, baik itu secara kelompok, atau mungkin diawali dengan massa, kelompok, maupun perorangan. Itu. Kemudian hal-hal yang berupa perencanaan penyuluhan di lapangan yang berkaitan dengan keterampilan yang rendah, katakanlah dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas padi, misalnya ini, itu baru tadi hanya 6 ton per hektar, berarti para penyuluh harus merencanakan sedemikian rupa
membuat dempam atau mungkin demplot. Demikian juga kalau kita berbicara masalah peternakan barangkali, karena hasil evaluasi para peternak saat ini belum memanfaatkan atau belum membuat kandang yang memadai. Nah, ini berarti dari penyuluh itu sendiri harus mampu merubah dari keterampilan petani itu bagaimana supaya kandang ini dibuat sedemikian rupa sesuai dengan standar memelihara ternak. Itu semua adalah hasil evaluasi. Bapak Ibu, adik-adikku semua yang saya cintai, itu adalah gambaran tentang perencanaan penyuluhan yang saya sampaikan dengan materi slide ini. Namun untuk membuka cakrawala barangkali begitu kurang jelas dan lain sebagainya, saya siap untuk berdiskusi secara interaktif karena materi ini saya buat hanya 20 slide, tentunya sudah saya tayangkan semuanya, sehingga apa yang terpampang tadi dari adik-adik kurang jelas saya sampaikan. Baik, terima kasih. Penyajian materi sudah saya sampaikan. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan pertemuan ini, Ibu Azizah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak Warsana. Ya, bagaimana saya buka sesi pertanyaan untuk adik-adik ya, Pak Warsana. Ya, Bu. Oke. Silakan jika ada pertanyaan, langsung aja raise hand. Ya, Pak Warsana, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu, Pak Warsana. Oke. Untuk ketika kita merencanakan sebuah penyuluhan, kira-kira potensi apa yang harus kita ambil datanya gitu? Karena ketika kita melihat dari misalnya dari RPJMD ya Pak, itu kan tidak kadang-kadang tidak real gitu, atau apa? Ya mungkin sudah tidak update. Nah, apa trik-trik yang bisa dilakukan oleh seorang penyuluh gitu untuk mengupdate data tersebut, kemudian kira-kira mungkin apa yang perlu kita lengkapi data-data itu yang mungkin tidak tercover dalam RPJMD desa tersebut. Mohon Pak. Yes. Terima kasih Ibu. Jadi itu sungguh pertanyaan yang sangat bagus. Tentu ini adalah pengetahuan yang baru untuk semuanya. Baik. Untuk mengcover data-data yang belum terupdate, tentu di situ awal mula perlu dilakukan identifikasi awal, identifikasi potensi. Jadi identifikasi potensi ini adalah mencakup semua permasalahan yang ada pada tingkat lapang itu sendiri. Atau biasa itu Ibu melakukan PRA itu ya, kalau tidak salah itu bukan itu ya, artinya itu sering yang dilakukan. Jadi di sana ada partisipasi dari petani atau masyarakat itu untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan apa yang ada. Itu kita identifikasi sedemikian rupa, kemudian kita jadikan rujukan untuk nanti dijadikan sebagai program yang bisa diangkat. Tentu kalau kita berbicara identifikasi, karena itu berangkat dari desa, tentu di situ diangkat pada program tingkat desa. Dan seterusnya berjenjang dari desa, beberapa desa kemudian diangkat menjadi permasalahan tingkat kecamatan. Dari beberapa kecamatan menjadi kabupaten, beberapa kabupaten menjadi provinsi sampai nasional. Tentu di dalam melakukan identifikasi ini, kita adalah memprioritaskan yang terlebih dahulu, artinya mana yang terpenting dari poin-poin. Begitu Ibu, jadi intinya adalah melakukan identifikasi potensi. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kadang-kadang identifikasi potensi ini kalau misalnya ini terlewat gitu Pak ya. Terutama ketika kalau ada yang tergesa-gesa, maksudnya proyek itu tergesa-gesa gitu, program itu tergesa-gesa dilakukan gitu, sehingga harus memerlukan penelitian tersendiri terlebih dahulu.
Ini sudah ada pertanyaan Pak Warsana dari adik-adik. Yang pertama Iya. dari Winda. Silahkan Winda. Iya. Silakan Mbak Winda. Baik, Ibu dan Bapak, saya izin bertanya. Saya dari kelas K izin bertanya terkait dengan data potensial. Nah, itu dirumuskannya atas dasar apa saja, nggih, Bapak? Terima kasih. Baik, Mbak Winda, ya kalau kita berbicara data potensial, perumusannya tentu melalui catatan-catatan. Katakanlah contoh misalnya, untuk data potensial yang berhubungan dengan ternak misalnya. Katakan di sini adalah ayam kampung misalnya. Nah, data potensial ayam kampung itu sebenarnya kalau dipelihara dengan bagus, bertelurnya bisa setiap hari. Tetapi kenyataannya itu hanya setiap 2 atau mungkin 3 hari baru bertelur. Nah, dari data yang ada itu ya kita catat sedemikian rupa, kita tabulasi sesuai prioritas yang ada. Dari baik itu peternakan, kemudian pertanian secara umum, kemudian juga bisa merambah ke perikanan dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah melakukan pencatatan-pencatatan, kemudian nanti diskor sedemikian rupa. Begitu Mbak Winda. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Makasih Winda. Dari Mbak Prihatiningsih, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak. Sebelumnya saya izin bertanya, di balik penyuluhan kan terkadang apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan tidak semuanya petani atau peternak menerapkan hal tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengatasi para petani atau peternak yang tidak melakukan hal tersebut, padahal hal tersebut itu merupakan inovasi yang penting. Nah, kemudian selama penyuluhan kan itu pasti otomatis kayak ada data-datanya gitu ya Pak. Nah, apakah selama ini Bapak pernah mengalami data yang tidak sinkron antara data yang Bapak peroleh kemudian dengan data yang tersedia? Nah, jika ada itu bagaimana cara mengatasinya Pak? Mungkin terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Siti Ajizah. Ya, terima kasih Mbak Prihatiningsih. Monggo Pak Warsana. Dari Mbak siapa tadi? Prihatiningsih. Oh, Mbak Prihatiningsih. Prihatiningsih. Terima kasih Mbak Prihatiningsih ya. Begitu cerdas untuk bisa menggali hal-hal yang ada pada tingkat lapangan. Jadi demikian, kalau kita misalnya melakukan penyuluhan, tetapi petani atau sasaran atau audiens itu sendiri tidak menghiraukan, tidak menerima, bagaimana upaya kita? Memang kalau kita berbicara penyuluhan itu sangat luas maknanya. Maka pada tahap-tahapan tertentu kita juga harus proaktif ya. Artinya di tingkat sasaran itu sendiri masyarakatnya memang beragam. Sekarang kita kembalikan keberagamannya itu yang dimaui apa, yang diinginkan apa. Kalau keberagamannya itu pada konteks bidang peternakan misalnya, ini dari petugas sudah melakukan penyuluhan bahwa cara membuat kandang yang benar demikian, bla 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 dan seterusnya. Itu kita kelompokkan. Tetapi sasaran tidak menghiraukan berkaitan dengan penyuluhan yang kita berikan. Maka salah satu cara yang bisa ditempuh oleh penyuluh atau petugas itu adalah membuat percontohan. Jadi percontohan ini terlepas dari dia mau melihat atau tidak, itu nanti kita buktikan di dalam hasil akhir. Contoh, real misalnya, seorang penyuluh membuat kandang ayam sesuai dengan SOP sedemikian rupa, kemudian mengundang salah satu petani yang ada di situ untuk menyaksikan bla 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 dan seterusnya sampai akhir. Kemudian ternyata pembuatan kandang yang sesuai SOP tadi mempunyai dampak terhadap peningkatan produktivitas ayam, maka nanti hasilnya itu kita sampaikan pada forum tertentu. Nah, forum tertentu yang bagaimana? Di situ ada nanti namanya forum temu lapang. Di dalam forum temu lapang itu kita menghadirkan satu tentu adalah petugas dari dinas yang bertanggung jawab.
penyuluh yang mempunyai wilayah kelompok, kemudian juga para petani, baik itu petani yang sudah mengikuti atau petani yang tadi tidak mau, untuk menyaksikan informasi atau hasil dari percontohan tadi. Ini, jadi cara meyakinkan itu memang prosesnya panjang. Sekalipun itu mungkin ungkapannya hanya beberapa kalimat, tetapi paling tidak kalau membuat percontohan seperti itu, mesti ada rentang kurang lebih, kalau ayam berarti berkisar antara 3-4 bulan. Samalah dengan komoditas padi misalnya. Suruh untuk memupuk dengan unsur pupuk berimbang, tapi prakteknya tidak dilakukan. Maka penyuluh harus membuat metode-metode sedemikian rupa, nanti hasilnya disampaikan pada temuluhan. Nah, kemudian yang berkaitan dengan data yang tidak sinkron, tentu ini harus ada klarifikasi. Klarifikasi itu maksudnya apa-apa yang dicatat atau ditulis oleh penyuluh petugas ini diklarifikasi dengan sumber data. Sumber data tentu di sini adalah audien di sana itu ada petani, mungkin kelompok tani dan sebagainya. Jadi bahasa ngetrennya itu dilakukan namanya FGD atau Focus Group Discussion untuk membahas bahwa apakah benar data yang ada itu demikian ada. Begitu Mbak Neng. Terima kasih. Terima kasih Pak, jawabannya lengkap sekali. Alhamdulillah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, karena saya mau bertanya. Ya, monggo. Dalam Nanti kalau kurang pas ada Ibu Azizah saya kembali. Saya cuma teorinya Pak. Ya, monggo Bu. Begini Pak, dalam perencanaan itu kadang-kadang kesulitannya, saya pernah dengar ini kesulitannya adalah ketika program itu dari atas gitu, nggak Pak Warsana nggak? Iya. Apakah Pak Warsana mungkin ada pengalaman program ini direncanakan dari bawah gitu Pak, dan ketika program ini direncanakan dari bawah itu bentuknya bagaimana biasanya Pak di lapangan nggih? Nah, kalau dari teori kan kami rasanya hanya ini aja seperti pernyataan-pernyataannya aja. Pengalaman Bapak bagaimana Pak Warsana? Ya, terima kasih Bu Azizah. Jadi kalau berbicara pengalaman, saya memang penyuluh senior, masa kerja sudah 30 tahun. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan mulai dari tingkat WKPP, wilayah kerja penyuluhan pertanian berada pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, semua sudah saya lakukan. Ada pertanyaan yang menarik dari Ibu tadi tentang program yaitu dari bawah dan atas. Kalau atas sering disebut dengan top down, kalau dari bawah itu bottom up. Memang Ibu, untuk mengklarifikasi program ini tentu saja kita harus melihat zamannya atau situasi. Kalau beberapa zaman yang lalu, bukan beberapa ya, zaman lalu misalnya Orde Baru, memang kalau kita berbicara program ini adalah cenderung bottom up. Bukan bottom up ya, top down, dari atas ke bawah. Jadi kamu mau, tidak mau harus melakukan program seperti ini. Itu namanya top down. Nah, tentu saja program top down ini juga melihat situasi lagi bahwa apakah memang program itu bersifat penting, mendesak, dan lain sebagainya untuk segera diketahui dan perlu dieksekusi. Memang kemudian dari program top down ini dievaluasi sedemikian rupa, kecenderungan di alam demokrasi seperti ini memang harus ada namanya kata-kata bottom up. Istilahnya program dari bawah. Bottom up ini penting karena era ini juga sama seperti pada alam demokrasi lah seperti ini. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan program dari bawah ini yang sering disebut adanya program pemberdayaan ini adalah. Nah, dari kacamata keberhasilan ini memang ada beberapa istilahnya bukti sendiri-sendiri. Katakanlah bukti sendiri-sendiri demikian.
Kalau itu programnya dari bawah, bottom up, ada kecenderungan ini petugas untuk mudah sekali mengeksekusi. Pertanyaannya tentu, dulu kan ini permintaan Bapak Ibu program ini, mengapa tidak dilakukan dengan baik? Nah ini berarti ada kecenderungan kalau dari bawah ini mestinya program itu banyak berhasilnya. Katakanlah angkanya mesti 80, 90, bila perlu 100. Ini kalau program dari bawah. Tetapi kalau program dari atas atau top down, ini kecenderungan juga mudah ditolak. Loh, saya tidak suka itu kok diberi itu. Nah, kan pertanyaannya. Sehingga hal-hal ini perlu adanya semacam apa ya? Diskusi sedemikian rupa, kalau itu program top down dilakukan, bagaimana kira-kira pendapat sasaran atau audiens itu untuk melakukan. Jadi sekali lagi Ibu, di dalam penerapan program ini memang tidak serta-merta itu bisa dilakukan, dan kedua-duanya ini juga mempunyai unsur benar maupun salah. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Mungkin begitu kira-kira ya Ibu. Ya, jadi sepertinya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya Pak. Betul Ibu, Ya. seperti itu. Ya. Susah juga ya pekerjaan penyuluh. Memang penyuluhan ini luar biasa itu. Kata-katanya penyuluhan itu mudah ya, tapi Iya, prakteknya ternyata prakteknya Masya Allah ya. tidak akan pernah berhenti. Oke. Ini ada dua adik kita yang bertanya Pak dari kelas N dan kelas A. Silakan Mbak Santi O3. Nih, silakan Mbak Santi. Ya Bu, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Warsana, perkenalkan nama saya Santi dari kelas N. Izin bertanya Pak, jadi dengan adanya penyuluhan itu kan nantinya akan membawa perubahan kepada masyarakat yang mendapatkan penyuluhan. Dan penyuluhan itu identik dengan teknologi dan pengetahuan pembaruan ya Pak. Lalu bagaimana jika keadaan masyarakat yang pada umumnya terdiri atas golongan orang tua yang tidak dapat lagi mengoperasikan teknologi? Apakah dari pihak penyuluh itu bisa memberikan tenaga kerja yang membantu masyarakat bisa dimasukkan ke dalam perencanaan program penyuluhan kita Pak? Ya, terima kasih Mbak Santi. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Santi. Jadi memang kalau kita berbicara sasaran audiens penyuluhan itu ada namanya kelompok-kelompok. Secara umum bisa saya kelompokkan, tentu di sini ada kelompok yang langsung menerima. Kemudian yang kedua ada kelompok yang mungkin mikir-mikir. Kemudian yang ketiga kemungkinan ada kelompok yang menolak. Nah ini cenderung yang disampaikan Mbak Santi tadi itu saya golongkan kepada kelompok yang menolak karena tua. Sekalipun tua ini juga belum tentu menolak. Baik, pertanyaannya, bagaimana upaya kalau kita menghadapi orang tua, apakah ada tenaga bantu dan lain sebagainya. Memang penyuluhan pada hari ini Mbak Santi, itu kan kita mempunyai namanya partner di lapang. Di sana kalau kita berbicara penyuluh, ada namanya penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya itu adalah berangkat dari seorang petani atau ketua kelompok tani yang mempunyai pengalaman sedemikian rupa, kemudian dia berkenan untuk bersedia menjadi penyuluh swadaya. Nah, dalam hal komunikasi atau speak-speak dengan golongan tua ini, tentu karena beliau-beliau ini sudah beradaptasi sedemikian rupa ada pada suatu wilayah, tentu dengan bahasa mereka itu dia akan menerjemahkan sedemikian rupa. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan kita sebagai penyuluh, misalnya, wah saya ini lulusan dari Universitas Brawijaya S1 dan lain sebagainya, terus pandai melakukan penyuluh, tidak bisa serta-merta begitu. Jadi kita ada kawan di sana. Sekali lagi kawan kita siapa? Ada penyuluh swadaya, ada ketua kelompok tani, ada gapok tanda. Orang-orang penting ini adalah yang menjadi partner kita untuk mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan dari penyuluh itu sendiri guna program ini tercapai. Begitu Mbak Santi ya? Ya, begitu Mbak Santi. Halo?
Iya Bapak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Mohon Oke, bersabar, monggo. banyak pertanyaan. Nggih. Dari Mustafa, silakan Mustafa. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya ingin bertanya kepada Bapak, ketika kita ingin mengadakan penyuluhan di desa, entah itu tentang pertanian, entah itu tentang peternakan maupun perikanan. Nah, bagaimana cara yang bisa kita lakukan itu supaya kita bisa menarik masyarakat untuk ikut dan hadir pada penyuluhan yang kita lakukan? Karena ketika kita sudah mempersiapkan program penyuluhan yang sudah kita siapkan itu dengan teknologi yang sangat canggih, namun partisipannya itu tidak ada ya, saya rasa itu kurang efektif. Dari Bapak bagaimana solusinya? Juga misalkan ketika kita ingin mengadakan penyuluhan itu ternyata dari peternak ada yang berasumsi bahwa saya sudah berhasil beternak, ini buat apa saya mengikuti penyuluhan yang Anda berikan? Mungkin bisa dibantu solusinya, Pak. Oke, saya langsung Ibu Aziza. Ya, silakan Pak. Bagus pertanyaannya. Luar biasa ini Mas Mustafa. Jadi memang kita selaku penyuluh itu sering melakukan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, seorang penyuluh itu memang harus kaya ilmu. Artinya apa? Harus mampu menghadapi persoalan-persoalan yang sangat kompleks seperti itu. Maka kalau di kami, di Kementerian Pertanian atau Badan Litbang, ujung tombak pembangunan pertanian itu adalah para penyuluh. Jadi ini untuk mengawali menjawab pertanyaan Mas Mustafa tadi. Bagaimana kalau hal-hal yang berkaitan dengan bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya, programnya sangat menarik ketika disampaikan, tapi partisipasi masyarakat tidak ada. Langkah yang pertama, satu, jelas mau tidak mau sebagai penyuluh ini harus mampu menghubungi tokoh masyarakat yang ada di situ. Contoh kasus misalnya, hal-hal yang berbau dengan peternakan misalnya, ini hanya contoh, peternakan babi misalnya. Oh itu kan tidak bagus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah ini harus ada penengahnya. Penengahnya siapa? Tentu adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu mampu menjelaskan sedemikian rupa maksud dari program bagus tersebut, karena bagaikan istilahnya dua sisi uang, gitu. Beda tetapi satu kesatuan. Nah, dalam konteks ini seorang tokoh masyarakat itu sebagai penjembatan kita untuk menginformasikan. Kemudian contoh realnya lebih luas lagi, misalnya dalam hal ini program yang bagus yaitu berkaitan dengan upaya peningkatan ternak ayam supaya bertelur terus-menerus setiap hari. Nah, ini juga harus kita undang orang-orang yang mempunyai kepakaran di bidang itu, kemudian kita minta untuk berbicara, menyampaikan bahwa program itu adalah bagus. Jadi jawab yang pertama adalah mengundang tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua, setelah tokoh masyarakat, karena wilayah binaan penyuluh itu pada tingkat desa, ini yang penting sekali harus kita perhatikan adalah pemimpin. Dalam hal ini kalau desa adalah kepala desa dan perangkatnya. Kemudian juga mungkin tokoh-tokoh yang lain. Ini kita undang, kita sampaikan sedemikian. Jadi istilah bahasanya ada bentuk koordinasi yang sangat dinamis begitu supaya program tersebut berjalan. Kemudian setelah ada tokoh, ada pemimpin, tentu di sini yang mewadahi lebih luas lagi adalah kelompok itu sendiri. Tentu kalau kita berbicara kelompok, ini di desa juga berbeda-beda, Mas, karena tadi disebutkan mungkin bidang peternakan, berarti kelompoknya bidang ternak. Perkebunan, bidang kebun, tanaman, bidang tanam, dan lain-lain. Nah, kelompok-kelompok ini juga kita beritahu bahwa program ini demikian. Kalau yang berbicara itu adalah orang-orang atau tokoh-tokoh tersebut, ini insya Allah keberhasilan itu mutlak bisa berhasil dengan bagus. Karena saya selaku penyuluh pertanian sudah sekian lama merasakan begitulah keberadaan. Itu Mas Mustafa.
Yang kedua tadi tentang apa tadi ya? Berhasil. Apa tadi pertanyaannya, Mas? Ketika ada penyuluh yang seperti menyepelekan kegiatan penyuluhan yang kita lakukan, misalkan dari peternak atau petaninya itu sudah merasa Oh ya, berhasil, ya gitu. betul. Inilah betul. Saya sudah tahu. Jadi ada seorang petani barangkali sudah berhasil, tetapi dia menyepelekan tentang program yang akan disampaikan. Justru ini yang harus kita dekati, bagaimana supaya keberhasilannya ini dia mampu menularkan. Jadi kalau penyuluhan itu dulu kan ada sistem tetes minyak itu. Jadi orang-orang ini kita gunakan, kita manfaatkan sebagai tetes minyaknya supaya berkembang. Jadi keberhasilannya dia ini kita minta untuk menyampaikan. Tentu saja di dalam rangka cara meminta, ini juga ada ilmunya. Tadi di depan saya sampaikan ada namanya pendekatan perorangan. Face to face, kunjungan rumah dari rumah. Insya Allah kalau kita melakukan kunjungan rumah dengan bagus, di situ sesulit apapun itu akan terjawab. Jadi intinya seorang tamu itu kan raja. Ketika panjenengan rawuh datang di rumah seseorang ingin komunikasi, mesti insya Allah itu diterima dengan baik. Demikian juga orang yang berhasil tadi kita minta sedemikian rupa untuk menyampaikan dalam turun. Termasuk mungkin hari ini, walaupun hanya undangan online atau WA begitu, Ibu Azizah mengundang saya, begitu saya sangat mengutamakan karena filosofi saya hari ini saya menjadi raja tamu begitu, sehingga apa saja yang ada pada pengetahuan saya curahkan. Karena bagaimanapun juga yang saya hadapi ini kan adik-adik kuliah, semua ini adalah anak-anak saya. Dan nanti siapa ke depan yang mengganti kalau bukan panjenengan semua. Saya selaku PNS sudah cukup lama, tentu tidak lama lagi juga akan selesai masa tugas itu, sehingga hari ini semua pengetahuan saya transfer kepada adik-adik. Itu adalah filosofi dari apa yang menjadi pertanyaan Mas Mustafa tadi. Begitu ya Mas ya? Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Oke. Terima kasih Pak Warsana. Ini soalnya kami ini kan penyuluhan, tapi dalam suasana pandemi. Biasanya anak-anak turun ke lapang, sekarang hanya membayangkan begitu. Ibu. Sehingga Terima kasih sekali Bu. Terima kasih. Baik. Sehingga harus ada tokoh langsung ya dari lapang yang bisa Ya, membuat terima anak-anak ini termotivasi. Berikutnya ada pertanyaan dari Abdul Hussein. Silakan. Hussein. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya Abdul Hussein ingin bertanya, Pak, yang sudah dijelaskan tadi ya, terkait bahwa masalah yang diangkat untuk program penyuluhan itu adalah masalah yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya bagaimana kita sebagai penyuluh itu bisa menentukan masalah yang berlandaskan kebutuhan dan kemudian bisa memberikan gambaran jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan atau program yang kita usulkan untuk disuluhkan melalui penyuluhan ini merupakan program yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Mungkin kalau poin yang ini tadi sudah banyak dijelaskan, tapi poin yang awal tadi bagaimana sebenarnya kita merumuskan masalah yang berlandaskan kebutuhan itu. Ya, terima kasih. Bagus juga pertanyaan ini. Monggo Pak Warsana. Baik, memang pada slide tadi kita sampaikan bagaimana masalah itu dirumuskan kemudian diangkat menjadi yang dibutuhkan. Tentu ini merupakan materi satu kesatuan, maka pada akhir kegiatan kan kita evaluasi. Di mana di dalam mengevaluasi kalau kita berbicara penyuluhan, tadi kan sudah saya sebutkan hal-hal yang berhubungan dengan tujuan penyuluhan itu adalah merubah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap ini dievaluasi sedemikian rupa, maka tentu saja akan muncul masalah itu dibutuhkan. Jadi
itu tadi contoh realnya juga sudah saya gambarkan bahwa kalau kita berbicara masalah peningkatan produksi tanaman padi, di situ juga terungkap bahwa ada data potensialnya, ada data aktualnya. Data aktual itu berarti bahwa 1 hektar hanya menghasilkan 6 ton. Ini disebabkan karena 1, petani tidak melakukan pemupukan berimbang, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan perangkat lain tidak dilakukan dengan baik, sehingga hanya mandek di situ. Nah, kemudian setelah itu dilakukan sedemikian rupa, ternyata data aktual ini bisa menjadi data potensial. Pertanyaannya mungkin bagaimana data potensial itu diwujudkan? Tentu sebagai seorang penyuluh dalam mewujudkan data potensial ini, kalau itu berhubungan dengan produktivitas tadi, berarti dilakukannya sebuah percontohan-percontohan. Percontohan dalam hal ini misalnya membuat dimplot atau dempam. Dimplot atau dempam itu kan dibuat pada suatu hamparan, di mana hamparan itu ada berbagai orang yang memiliki lahan, sehingga beliau-beliau ini bisa melihat sedemikian rupa bahwa antara yang diberi perlakuan dan tidak diberi perlakuan itu demikian. Nah, dari hasil-hasil itu tersebut, kemudian kita sebagai penyuluh melakukan pencatatan sedemikian rupa, kemudian dievaluasi, dan hasil itu disampaikan pada forum-forum temu, baik itu misalnya temu lapang, mungkin juga disinggung dalam temu tugas, dan lain sebagainya. Bahwa hasil-hasil kegiatan yang telah dibuat oleh para penyuluh itu ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan petani itu. Nah, oleh karena itu, disitulah jelinya seorang penyuluh mencari permasalahan supaya diangkat sedemikian rupa untuk bisa dibutuhkan oleh petani. Nah, kesimpulannya, di mana kebutuhan itu diperlukan oleh petani? Di mana butuhnya petani itu memerlukan? Tentu kalau dalam konteks peningkatan produksi, berarti ada hal-hal yang tidak diterapkan. Katakanlah hal yang berhubungan dengan pemupukan. Ada kecenderungan yang bisa kita lihat, petani hanya asal memupuk tanamannya saja tanpa menghiraukan bahwa pupuk itu sendiri sebenarnya kan harus ada unsur namanya makro, NPK. Tetapi petani hanya memberikan N misalnya. Berarti produksinya akan rendah. Sehingga P dan K-nya ini adalah menjadi permasalahan yang dimunculkan untuk dibutuhkan petani. Nah, itu adalah ilustrasi dari keseluruhan Mas. Oke, bisa menerima? Alhamdulillah bisa Pak, mulai jelas. Iya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini ada lagi. Sabar ya Pak, banyak yang nanya. Pak, saya sangat suka seperti ini, Bu. Seluas-luasnya saya justru menghendaki ini adik-adik mahasiswa harus kritis sekali supaya ini nanti menjadi bekal ke depan. Terima kasih. Saya sangat senang. Alhamdulillah. Ya, Mas Lukman Hakim, silakan. Baik Bu, terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya ingin bertanya Pak, mengenai tadi kan dijelaskan kalau penyuluh itu pasti melakukan penyuluh ke daerah-daerah pelosok-pelosok ya. Semisal penyuluh tersebut melakukan penyuluh ke salah satu tempat dengan harapan target penyuluh ini nanti itu mau membagikan ilmunya kepada teman-teman yang maksudnya itu sama-sama seprofesi, semisal sama-sama peternakan atau sama-sama seorang petani. Nah, semisal kalau itu dalam kendalanya itu saat penyuluhnya itu habis memberikan ilmunya, menerangkan tentang cara peternak atau petani, tetapi target penyuluh tersebut itu dalam artian
semisal egois tidak mau memberikan ilmunya sehingga itu dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Yang habis dikasih penjelasan penyuluh ini justru peternak atau petaninya itu tambah maju, sedangkan teman-temannya yang lain di desanya tersebut itu justru tambah anjlok gitu loh. Nah, itu solusinya harus bagaimana Pak? Apakah harus dilaksanakan proses penyuluhan ulang ataukah kita harus memberikan saran lagi ke target tersebut? Terima kasih. Oke, saya lanjut Ibu Asisa. Ya, Pak. Ya, terima kasih Mas Hakim. Jadi kalau kita berbicara penyuluh, itu mempunyai namanya wilayah kerja penyuluhan pertanian. Jadi penyuluh di desa-desa itu Mas ada itu sudah mempunyai namanya wilayah kerja penyuluhan pertanian atau disingkat dengan WKPP. Terakhir ini disebut wilayah binaan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 ya tahun 2003 tentang pemberdayaan petani kalau tidak salah, di situ disebutkan bahwa seharusnya penyuluh itu ada pada setiap desa. Jadi intinya satu penyuluh satu desa. Namun terakhir ini banyak penyuluh yang pensiun, kemudian penambahan penyuluh itu sendiri juga tidak signifikan, sehingga hari ini penyuluh itu hampir rata-rata kalau di Jawa Tengah ini wilayah binaannya 2-3 desa. Ini cukup berat, karena seharusnya satu desa tetapi 2-3 desa. Nah, di dalam konteks melakukan tugas penyuluhan ini, tentu saja sebelum penyuluh itu melakukan tugas di lapang, ada namanya coaching atau pembinaan. Nah, pembinaan ini dilakukan oleh dinas yang bersangkutan. Oleh dinas yang bersangkutan, kalau itu hubungannya dengan tanaman pangan, tentu ini adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan ini dilakukan secara objektif, artinya seluruh penyuluh itu dibekali ilmu supaya sama, sehingga pengetahuannya ini juga sama antar penyuluh. Sehingga kalau sampai misalnya tadi ditanyakan bagaimana kalau penyuluhnya ini menyuluh seorang petani, pengetahuannya meningkat, tetapi temannya anjlok, tidak tahu, nah itu belum pernah ada ya Mas. Artinya itu adalah tugas kami. Di situ penyuluh itu ada namanya penyuluh junior dan penyuluh senior. Nah, penyuluh senior ini tugasnya adalah membekali. Termasuk saya pada hari ini, saya sebagai seorang senior ini memberitahu kepada kawan-kawan atau teman-teman yang lain supaya menjadi jelas duduk persoalannya. Jadi sekali lagi ini adalah tugas kedinasan secara komprehensif begitu, meningkatkan setiap SDM yang ada itu supaya menguasai tugas pokok dan fungsinya ketika melakukan tugas. Begitu Mas Hakim. Gimana Baik, Mas Pak. Hakim? Baik Bu, terima kasih. Udah. Ya, oke, ini ada lagi satu Mas Hadi, ini ketua kelas saya nih kayaknya. Ya, silakan Hadi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya ingin bertanya, untuk di slide-slide yang terakhir tadi dijelaskan bahwa program penyuluhan dapat dilakukan dengan media massa, yaitu dengan membagikan buku, brosur, maupun ceramah secara langsung. Nah, di slide yang awal-awal tadi itu membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh petani, yang di mana mereka tidak menanam padi atau benih yang unggul. Nah, di sini kita tahu bahwa benih yang unggul itu kan jelas biayanya kan lebih mahal, gitu. Jadi untuk modal mungkin yang dikeluarkan juga lebih besar. Nah, ini yang ingin saya tanyakan itu peran penyuluh di sini itu mereka membantu dalam segi modal atau hanya memberikan saran kepada petani untuk memperbaiki kegiatannya tersebut. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Sinten tadi? Hadi, Pak. Oh, Mas Hadi, oke. Baik, jadi kalau kita berbicara penyuluhan,
di situ memang ada namanya perangkat. Seperti yang Mas singgung tadi, bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan benih yang mahal dan lain sebagainya, apakah peran penyuluh ini bagaimana dan bagaimana. Oke, kalau kita berbicara masalah tupoksi, tugas pokok dan fungsi, penyuluh itu sendiri kan tugasnya melakukan penyuluhan. Isi penyuluhan itu adalah bagaimana merubah perilaku, sikap, dan keterampilan. Tetapi konteksnya ketika sampai di lapangan, misalnya kita melakukan penyuluhan, katakanlah ini benih unggulnya harus digunakan. Tapi dari mana penyuluh? Nah, penyuluh itu kan mempunyai satminkal, satuan administrasi pangkal. Kalau penyuluh tanaman pangan ada di Dinas Pertanian Pangan. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan komoditas pertanian yang disampaikan itu adalah menjadi topiknya, maka penyuluh pertanian ini walaupun jabatannya itu fungsional, tetapi secara struktural harus melaporkan kepada dinas sebagai atasannya, menyampaikan bahwa di lapangan ini ternyata benih unggul petani tidak ada atau tidak mempunyai. Nah, ini bagaimana? Nah, di situ di program, bagian program dinas itu ada, misalnya secara real, contohlah yang saya lakukan beberapa hari yang lalu. Ketika saya melakukan penyuluhan melalui radio, kemudian itu ada penyuluh yang berkeluh kesah kepada saya, Pak, ini kesulitan ya benih unggulnya. Terus saya memberi jalan keluar karena saya tahu. Sudah begini aja. Namun PPL kamu membuat proposal kebutuhan benih. Begitu yang saya tugaskan. Maka penyuluh yang bersangkutan langsung menginstruksikan anggotanya kelompok tani untuk membuat proposal permohonan benih. Bla bla. Sekian hari, maka benih sebanyak 2 ton kita sumbangkan kepada petani. Benih 2 ton ini adalah benih unggul. Caranya bagaimana bisa sampai? Ya tadi ada bentuk permohonan secara tertulis, sehingga itu adalah berkaitan dengan program pemberdayaan. Kalau benih ini saya berikan dan petani sudah minta, maka harus berhasil dengan baik karena sudah ada program bottom up-nya, permintaan dari petani tadi. Ini tentang benih. Kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan di luar kemampuannya, tentu penyuluh ini adalah melaporkan kepada satminkalnya. Mungkin ada yang kelewat kejawab ya Ibu, karena tadi terganggu. Halo, Mas. Halo, ya silakan Hadi. Bagaimana? Ada kelewatan yang belum terjawab tadi, Mas, apa ya? Mungkin sudah cukup jelas untuk penjelasannya tersebut. Oh ya, jadi oke, itu tadi penjelasan secara rinci. Sekali lagi, penyuluh itu tidak sendiri. Intinya begitu. Segala sesuatu yang muncul pada permasalahan di lokasi itu berkewajiban untuk melaporkan secara kedinasan. Baik itu berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tentu misalnya, wah ini pengetahuannya anggota kami, petani sebagai sasaran sangat rendah. Bagaimana ini untuk meningkatkan supaya bagus? Penyuluh lapor ke dinas, bla bla bla, dilaporkan bahwa anggota atau kelompok tani secara umum ini pengetahuannya kurang memadai. Maka dari dinas menurunkan program pelatihan-pelatihan untuk petani yang kalau hari ini itu justru sangat menguat, yaitu program pelatihan pada para petani milenial. Petani milenial itu adalah petani-petani muda yang berpendidikan dan suka di bidang pertanian. Bahkan hari ini itu beberapa petani dari Indonesia ini ditugaskan untuk magang di Jepang. Nah, ini juga tidak terlepas dari laporan dari para penyuluh tadi supaya pengetahuannya meningkat. Ini berupa pengetahuan. Itu luas sekali penjabarannya sehingga Mas Hadi bisa menerjemahkan materi tadi hanya sebagai poin-poinnya saja. Begitu Ibu.
Terima kasih. Saya persilakan Bapak Ibu. Mungkin ini Bu Ane Eka mungkin ada yang ditanyakan. Mohon izin bertanya Bu Azizah. Ya, monggo. Matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, menjelang siang ya. Selamat pagi menjelang siang Pak Warsana dan Bu Azizah dan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa. Pak Warsana, matur nuwun atas ilmunya. Ini ada sedikit pertanyaan ya dari saya. Mohon maaf ini saya off cam, tidak muncul ya Pak. Begini, untuk penyuluhan itu kan memang salah satu upaya untuk targetnya adalah agar terjadi sebuah perubahan ya Pak, baik itu dari level knowledge-nya, kemudian sikap perilaku dan keterampilan yang dimiliki oleh target. Dan harapannya nanti apa yang disuluhkan itu bisa diterapkan dan diaplikasikan oleh target atau audiens atau sasaran. Nah, bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh seorang penyuluh atau mungkin dari pengalaman Pak Warsana dari misalnya melakukan kegiatan penyuluhan di mana misalnya target ini sudah beberapa target ini sudah melakukan adopsi terkait inovasi yang disuguhkan, tapi pada kurun waktu tertentu ternyata mereka meninggalkan atau mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan inovasi tersebut. Kira-kira gimana nih Pak cara untuk melakukan upaya-upaya agar inovasinya itu tetap berjalan dan juga tetap dimanfaatkan. Mohon ini masuk sharing dari pengalaman Pak Warsana. Matur nuwun Pak. Terima kasih Bu Ane Eka. Mohon maaf Pak Warsana, satu lagi saya terlupa. Tadi mungkin mohon maaf Pak. Saya tadi memberikan kesempatan ke mahasiswa dulu, jadi biar adik-adik ini yang banyak memberikan hasil. Betul, karena mereka pasti punya rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ini Pak, yang sering jadi pertanyaan mahasiswa juga sih, sebenarnya tadi sudah ditanyakan oleh salah satu mahasiswa. Kesulitan seorang penyuluh gitu ya adalah bagaimana mengidentifikasi atau menganalisis kebutuhan dari sasaran atau dari target. Bagaimana kita bisa menentukan mana yang menjadi real kebutuhan atau yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh target. Itu yang ada kalanya kita menemui target yang mereka tidak tahu apa yang menjadi masalah buat mereka. Nah, itu bagaimana penyuluh bisa upaya-upaya bisa dilakukan untuk bisa mendampingi itu atau menemukan prioritas masalahnya. Itu saja Pak Warsana, matur nuwun. Terima kasih Bu Aneka. Luar biasa, ini adalah juga termasuk kategori pencerahan, namun akan saya berikan klarifikasi seiring dengan pengalaman yang saya ketahui. Jadi intinya memang di dalam penyuluhan ini adalah merubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Intinya di sana mesti ada inovasi teknologi yang harus tersampaikan kepada pengguna atau sasaran audiens. Nah, di dalam proses penyampaian ini kadang ada petani tua, ada petani muda. Ketika hal-hal itu tidak dilanjutkan oleh petani tua, bagaimana? Nah, kata kuncinya, kata jawabnya itu harus ada namanya regenerasi. Nah, dalam hal regenerasi ini memang kecenderungan selalu berbenturan dengan tingkat kelas kelompok tani itu sendiri. Jadi kalau di kelompok tani itu akan ada kelompok tani pemula, kelompok tani madya, lanjut, utama. Kelompok tani pemula ini nilai poinnya 0 sampai 250. Kemudian kelompok tani pemula lanjut, kemudian lanjut ini 250 sampai 500. Kemudian madya 500 sampai 750. Utama 750 sampai 1000. Nah, ini sering berbenturan pada saat penyuluh itu melakukan penilaian-penilaian. Nah, di dalam hal penilaian ini kan dilakukan akhir tahun. Dari kelompok pemula bagaimana? Apakah setelah dinilai ini menjadi kelompok madya? Justru seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, di situ ada pemutusan.
Nah, ini kelompok awalnya dinilai kelompok pemula, malah hari ini tahun depan hilang, tidak ada. Nah, kan begitu. Oleh karena itu, ini adalah tugas seorang penyuluh bagaimana cara melakukan apa itu yang disebut dengan regenerasi dengan bagus. Tentu di dalam kelompok-kelompok itu tadi yang saya sampaikan, mestinya itu adalah orang-orang yang mungkin perlu ada penggantian atau bahasa regenerasinya, atau bahasanya itu regenerasi, tetapi tidak dilakukan. Nah, ini yang sangat tidak menguntungkan karena di situ nanti ada unsur kemandekan sebuah program. Katakanlah harusnya tahun ini itu ada program peningkatan pemanfaatan pekarangan yang bagus. Kemudian nanti pada tahun kedua juga ada peningkatan. Tapi ternyata tahun kedua ini tidak dilakukan karena petaninya tadi tidak ada. Nah, seperti yang saya singgung bahwa sebenarnya untuk melakukan regenerasi itu, kita kan juga harus memahami kelompok yang ada pada masa. Kelompok yang ada itu adalah tentu dari kelompok penerima, kelompok pelaksana, kelompok penolak. Nah, ini kita pilah-pilah sedemikian rupa. Nah, dari kelompok-kelompok penerima ini biasanya, bukan biasanya ya, cenderung mereka yang muda, mempunyai pendidikan, berpengalaman, itu akan melakukan tugas regenerasi ini dengan baik. Oleh karena itu, Ibu, jawabnya adalah supaya program ini tidak terputus di tengah jalan, maka jawabnya harus dilakukan regenerasi dengan baik. Regenerasi pada kelompok itu adalah tugas penyuluh. Dan penyuluh tidak sendiri, tentu di situ ada dinas, kemudian ada badan penelitian atau balit-balit, dan juga ada perguruan tinggi melalui program pengabdiannya. Bagaimana supaya itu berjalan dengan bagus. Itu yang. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mengalami kesulitan di dalam menentukan target real yang seharusnya ada, bagaimana cara memilih? Memang betul Ibu, kalau kita berbicara penyuluhan ketika di lokasi secara real, itu yang hadir memang beragam. Tadi saya sampaikan, ada kelompok penerima, penolak, pelaksana, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk menjaring prioritasnya bagaimana? Nah, itu. Dari apa yang kita sampaikan dalam forum, kita rangkum sedemikian rupa dari semua yang ada, kemudian kita tarik menjadi sebuah bahan untuk dijadikan acuan pelaksanaan FGD atau forum group discussion. Kemudian kita tarik, kita munculkan, kemudian semua yang ada, yang terlibat kita undang dalam FGD itu, prioritas mana ini yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau kontaknya itu penyuluh pada WKPP juga sama. Semua audien yang dimaksud itu diundang di dalam forum itu, tentu kalau penyuluh di desa berarti di balai desa, kemudian kepala desa dan perangkatnya hadir untuk menentukan prioritas. Jadi jawabnya adalah, singkatnya adalah melakukan FGD itu bisa berangkat mulai dari desa, kecamatan, dan seterusnya, itu adalah untuk memprioritaskan program. Begitu Bu Aneka ya? Begitu Bu Eka. Matur nuwun nggih. Makasih sekali Pak Warsana. Terima kasih Bu Aneka. Ya, masih ada waktu. Mungkin ini saya lihat bukan hanya dari mahasiswa, sepertinya ada dari beberapa instansi. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian yang di luar dari UB. Saya persilakan. Oke, mungkin pertanyaan penutup ini Pak Warsana. Ya, karena kami, ini ada yang bertanya sebentar. Silakan dari kelas Mbak Berliana, ya silakan. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya off cam. Izin bertanya, pada proses penyuluhan itu apakah ada jangka waktu tertentu dalam proses realisasi target terkait suluhan yang diberikan? Jika ada, itu biasanya berapa lama? Lalu jika
proses yang dilakukan oleh target itu terlalu lama, apakah dilakukan suluhan ulang atau bagaimana nggih Bapak? Terima kasih. Mbak siapa tadi? Berliana Bapak. Oh, Mbak Berliana. Saya lanjut, Ibu. Oke, monggo. Luar biasa ini menanyakan bagaimana proses penyuluhan itu, apakah ada batas waktu, bahasanya itu kedaluarsa begitu. Jadi begini Mbak Berliana, untuk berbicara masalah target itu tentu kita juga melihat dari apa yang kita sampaikan atau kita suluhkan. Kalau hal-hal itu berhubungan dengan komoditas yang masa umurnya terbatas, contoh misalnya komoditas tanaman padi, itu kan targetnya juga hanya 4 bulan. Nah, kemudian di dalam proses penyampaian penyuluhan, hal-hal secara intensif ya mau tidak mau memang 4 bulan itu kita selesaikan. Namun demikian, karena kehidupan itu kan akan berlanjut secara terus-menerus. Walaupun di dalam proses penyuluhan komoditas padi itu hanya 4 bulan, tetapi musim berikutnya ini kan ada. Nah, berarti kesimpulannya bahwa sebenarnya proses penyuluhan pertanian itu tanpa batas, karena intinya kan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan itu sangat dinamis sesuai dengan kondisi zaman yang kita ikuti, sehingga bisa terus-menerus tanpa batas atau waktu. Sehingga dalam hal ini tidak ada terlalu lama dan terlalu sebentar kemudian menjadi basi, tidak. Tetapi itu semua tergantung kepada dinamika yang ada di lapangan. Apakah ketika sebuah penyuluhan yang berhubungan dengan komoditas padi atau ternak cukup 4 bulan harus ganti, berarti kita ikuti dari permintaan audien atau sasaran itu sendiri. Begitu Mbak Berlian ya. Iya Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Berliana. Ya, pertanyaan terakhir mungkin dari saya Pak Warsana. Saya minta saran sebetulnya, bukan pertanyaan. Kami sebagai akademisi ini ketika menyuluh nih Pak, kira-kira siapa yang kami ajak untuk berpartner terlebih dahulu sehingga instansi apa saja gitu. Mungkin itu saja Pak dari saya. Inji, dari Ibu Asisa. Luar biasa Ibu. Jadi dari perguruan tinggi kan ada program pengabdian ya Bu ya. Tentu siapa yang harus diajak. Barangkali pada hari ini kalau kita amini, hari ini Ibu sudah luar biasa ini mengundang saya. Karena saya sebagai penyuluh pertanian juga merasa merasa dosa kalau undangan yang sangat terhormat hubungannya dengan pertanian ini saya tidak bisa mengikuti. Walaupun hari ini saya ada tugas lain, ada pekerjaan lain, saya mengutamakan ini. Itu satu. Terima kasih Pak. Berarti Ibu sudah tepat hari ini mengundang kalau saya hari ini disebut dengan tokoh. Itu pertama. Kedua, dinas siapa? Kembali kepada instrumen atau materi yang Ibu angkat. Kalau itu berhubungan dengan peternakan, mau tidak mau Ibu harus mengundang dinas peternakan. Kalau itu tingkatnya provinsi, berarti pada provinsi, kabupaten-kabupaten, kemudian kecamatan-kecamatan. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah petugasnya itu. Karena petugas ini adalah memberikan informasi yang luar biasa terkait data dan lain-lain, yaitu para penyuluh di bidang pertanian sesuai dengan spesialisasinya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga tentu adalah tokoh yang menguasai bidangnya. Kalau itu hubungannya dengan beternak ayam, Ibu tepat kalau mengundang misalnya seorang yang sudah mempunyai peternakan dan usaha peternakan dan usahanya itu bisa dilihat. Jadi dalam hal ini mempermudah jalannya istilahnya pembuatan percontohan. Yang saya sampaikan di depan tadi ada dimfam, diplot dan lain sebagainya. Sehingga Ibu tinggal mengundang aja orang-orang yang lain untuk melihat apa yang sudah diperbuat oleh petani yang berhasil. Itu adalah ajakan-ajakan atau institusi yang Ibu ajak. Dan juga tentu yang tidak kalah pentingnya adalah seorang yang ahli di bidang konsep atau mungkin teori-teori yang dalam hal ini adalah para dosen dan juga ilmuwan yang lain.
Nah, kemudian siapa lagi itu tergantung situasi dan kondisi yang ada di sana, Ibu. Begitu saran saya, Ibu. Iya betul Pak, kadang kita punya proyek itu terus bingung nyari siapa ini yang bisa diajak berpartner gitu. Ya alhamdulillah ini Jadi pada hari ini kalau Ibu kesulitan di Jawa Tengah, saya ada di Jawa Tengah. Siap membackup waktu full time 24 jam, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, monggo Bapak Ibu, Pak Giono mungkin ada yang ingin disampaikan. Ampun, okay. Alhamdulillah kita sudah 1,5 jam ini. Terima kasih banyak, ilmunya banyak sekali. Okay. Pak Warsana, saya minta untuk memberikan pesan penutup. Sebelum kita pekan depan kan masih ada lagi, tapi dengan mahasiswa yang berbeda karena pekan depan tentang peran penyuluhan terhadap ini, terhadap rekayasa sosial. Ada bagaimana pembangunan di Indonesia. Oke, monggo pesan penutup untuk adik-adik mahasiswa di mata kuliah penyuluhan ini, Pak. Terima kasih, Ibu. Jadi pesan penutup saya, materi yang saya sampaikan secara tertulis tadi, saya minta untuk adik-adik itu menggali lebih luas, karena inti dasar tadi adalah poin-poin saja. Kemudian yang kedua, apa yang kami sampaikan ini juga tidak hanya sebatas lisan, tetapi juga mungkin hal-hal yang berhubungan dengan tertulis dan lain sebagainya, juga saya siap. Kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi langsung yang dalam hal ini melalui WA, saya juga bersedia. Kemudian lebih lanjut, saya berharap adik-adik selaku mahasiswa ini terus memperdalam bidang penyuluhan, karena bagaimanapun juga penyuluhan itu adalah unsur penggerak yang pertama. Jadi kalau di Indonesia itu dikatakan semua instansi itu ujung akhirnya adalah penyuluhan. Maka dalam hal ini betapa pentingnya penyuluhan. Oleh karena itu, melalui perguruan tinggi ini, saya juga berharap untuk Ibu bahwa begitu peran pentingnya penyuluhan, sehingga hari ini itu muncul namanya Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2022 tentang sistem penguatan penyuluhan pertanian. Sekali lagi tentang sistem penguatan penyuluhan pertanian. Ini betapa pentingnya penyuluhan di Indonesia sehingga sampai Presiden Pak Jokowi ini menerbitkan Perpres Peraturan Presiden. Nah, oleh karena itu harus kita sambut dengan baik. Mungkin di dalam isi atau kandungan isi Perpres itu yang tidak kalah pentingnya yang akan digelurakan adalah tentang Satminkalnya. Jadi Satminkal itu adalah Satuan Administrasi Pangkal Penyuluh. Jadi penyuluh itu sesungguhnya berada pada tingkat kecamatan yang dalam hal ini disebut DPP, kemudian ada pada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat. Nah, ini akan diseragam. Oleh karena itu, kepada adik-adik, berbahagialah untuk penyuluhan ini begitu peran pentingnya, sehingga saya minta untuk ikut berjuang. Karena jumlah penyuluh yang ada hari ini kita sangat terbatas, sangat kurang. Dan adik-adiklah nanti sebagai pengganti kita-kita yang ada. Jadi sekali lagi, penyuluhan pertanian harus terus kita gali bagaimana strategi dan pelaksanaannya supaya berhasil dengan baik. Mungkin seperti itu, Ibu, ya, yang kami sampaikan. Oke, terima kasih. Wah, ini ada pesan juga dari Pak Kanjeng. Di Dinas Pak Kanjeng ada program Gerbang Tani. Oh, monggo. Monggo Bapak Ibu, saya memberikan nomor handphone saya, WA saya. Kami punya yang namanya Community and Livestock Studies Research Group. Jadi monggo jika ingin bekerja sama dengan kami, riset grup kami terdiri dari semua fakultas, dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Administrasi, Teknik dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan bisa membantu dalam program-program penyuluhan dan pengabdian masyarakat.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran adik-adik, terima kasih terutama kepada Pak Warsana, Masya Allah ilmunya, dan Insya Allah kita masih bisa ketemu lagi pekan depan, ya Pak. Bu. Siap, Bu. Mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi